Ah, gini loh. Di dalam Islam itu orang yang sangat menginginkan jabatan itu kurang pas kalau diberikan jabatan. Jadi ini salah satu yang difikirkan oleh Abu Bakar saat itu. Abu Bakar mengemban satu pemikiran bahwa ketika paman Nabi Abdul Muthalib itu menginginkan sebuah jabatan, menginginkan menjadi gubernur, saat Nabi memegang kekuasaan yang begitu besar, itu kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keinginan ini ditolak. Wa inna Abu Bakr la yadhkuru dzalika al-yawm alladhi dhahaba fihi al-Abbas amman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar teringat ketika paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginginkan jabatan an yuwallihi wilayatan, ingin menjadi pemimpin di satu wilayah, gubernur kalau zaman sekarang. Fa'ajabahu alaihi salam qailan, maka kemudian Nabi menjawab, inna wallahi la nuwalli hadzal amra ahadan yas'aluh au ahadan yakhrisu alaih. Kata Nabi, sungguh demi Allah kami takkan menyerahkan jabatan ini kepada orang yang meminta atau yang mengharapkan. Nah, di sini menunjukkan bahwa sebaiknya jabatan itu diberikan kepada orang yang ahli, akan tetapi yang tidak menginginkan. So kalau orang sudah menginginkan jabatan, itu umumnya itu punya agenda kepentingan. Dan agenda kepentingannya biasanya itu adalah untuk kepentingan kelompoknya. Nah, karena itu apa? Nabi tidak memberikan, walaupun dia paman Nabi. Bayangkan, pamannya meminta jabatan, oleh Nabi tidak dikasih. Padahal Nabi memberikan jabatan kepada sahabat-sahabat yang lain. Disinilah sebuah contoh yang mendudukkan bahwa kalau orang itu ngotot pingin jabatannya terus menerus, apalagi diperpanjang. Umpamanya ada kepala desa sudah 2 periode atau sudah, kan ada kalau di kampung, ya kalau dipilih lagi sih itu urusan lain. Karena itu kita bisa melihat kepemimpinan yang akan baik itu bukan pesta pora ketika terpilih, tetapi ketika terpilih mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu salah satu indikatornya. Nah, disinilah Abu Bakar kemudian berperan. Abu Bakar tahu bahwa kaum muhajirin, kaum Ansor itu banyak sekali jasanya terhadap Islam. Madinah itu adalah kota yang banyak menolong kaum muhajirin dari Mekah, yang datang tidak bawa apa-apa, yang datang tidak dengan istrinya, yang kemudian ketika datang itu tidak membawa harta, semuanya itu ditolong oleh kaum Ansor. Karena itu Abu Bakar cerdas. Nah, ketika ada kesempatan kemudian Abu Bakar itu berdiri menyampaikan khutbahnya, menyampaikan apa itu kalau bahasa sini, orasinya, maka Abu Bakar mengatakan, ya ma'syarul ansor, innakum la tadhkuruna fadla illa wa antum ahlun. Wahai orang-orang Ansor, tak satu pun keutamaan yang engkau sebutkan, engkau memberikan fasilitas, engkau memberikan rumah, engkau memberikan tanah, dan bahkan kebaikan-kebaikan yang lainnya yang engkau sebutkan itu, illa wa antum lahu ahlun. Semuanya itu apa yang dikatakan engkau itu semuanya benar, dan engkau memang adalah orang-orang yang memiliki keutamaan. Nah ini, wah, di sini mulai hati umat kaum Ansor itu terketuk bahwa beliau orang muhajirin, sedangkan Abu Bakar sendiri adalah orang muhajirin. Nah, namun kemudian lanjutan dari apa yang dikatakan wa antum lahu fadlun, bahwa engkau adalah memang orang yang sangat banyak berjasa terhadap Islam. Innahu wahidun min itsnain.
Namun kalau mau soal memilih pemimpin, nah ini masuk. Kalau mau memilih sesoal pemimpin, innahu wahidun min itsnaini Umar bin Khattab rijalul ladzi a'azzallahu Islam bih wa Abu Ubaidah bin Jarrah alladzi wasafahu Rasul bi annahu amin hadhil ummah. Kata Abu Bakar, cuma tolong kalau mau memilih pemimpin, saya sarankan, saya anjurkan Umar bin Khattab alladzi rijalul ladzi a'azzallahu Islam bih. Pilih saja Umar bin Khattab, orang yang membesarkan Islam dan orang yang dengan masuknya Umar kepada Islam ini Islam menjadi jaya. Ini. Wa Abu Ubaidah bin Jarrah alladzi wasafa Rasul bi annahu aminah hadhil ummah. Atau kalau enggak Umar, ya antum pilih Abu Ubaidah bin Jarrah, yang Abu Ubaidah bin Jarrah itu diberikan sifat, diberikan julukan, diberikan gelar oleh Rasul aminah hadhil ummah, orang kepercayaan di umat Islam ini. Nah itu. Jadi Abu Bakar enggak bilang bahwa saya punya program begini, punya program begitu, enggak begitu. Bahkan lalu kemudian Abu Bakar itu melanjutkan, wa qala linnas laqad raditu ahada hadaini rajul Umar bin Khattab wa Abi Ubaidah. Sungguh wahai para hadirin yang hadir di sini, laqad raditu, aku sungguh-sungguh ridha kalau engkau pilih ahada hadaini rajulain, salah satu dan dua orang ini, Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah. Hadirin rahimakumullah, disinilah Umar, disinilah Abu Bakar. Nih begitu disebut pilihlah Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah bin Jarrah, itu Umar. Nah, kalau model kayak saya, model kayak orang kita ditawari begitu seneng banget tuh. Yang ngomong tokoh besar. Yang ngomong kiainya mamanya. Pemahamannya pasti, oh kiainya aja udah nunjuk saya, ya saya lah yang bakal mimpin, kan begitu. Betul. Mamanya di sini nih Pak Lurah nih. Pak Lurah mimpin, kalau pilih RW itu dua lah. Mamanya Pak Haji Hamid atau Pak Ustadz Sutisna lah begitu. Pak Lurahnya milih begitu, kira-kira milih enggak di antara dua itu? Seneng kan? Tapi Umar bin Khattab lalu kemudian berkata, wallahi la an uqaddima fayadribu unuqi fi ghairi ismin ahabbu ilayya min an u'ammaru ala qaumi fihim Abu Bakrin. Kata Umar, demi Allah, sekiranya saya digiring maju ke depan, lalu kemudian aku itu dipenggal lehernya tanpa kesalahan sedikit pun, itu lebih aku sukai, lebih aku pilih urusan itu, ahabbu ilayya min au ammar, ketimbang aku disuruh memimpin suatu umat, ketimbang aku dipilih memimpin suatu kaum, ala qaumi fihim, di dalam kaum itu masih hidup Abu Bakar Siddiq. Subhanallah. Umar. Ini menunjukkan Umar bin Khattab menegaskan, aku nggak pantas jadi pemimpin umat, aku nggak pantas jadi khalifah selama di sini masih hidup Abu Bakar Siddiq. Ini adab, ini yang nggak ada. Kadang-kadang masjid-masjid kiainya masih ada, pendirinya masih ada, musola-musola, orang yang baru datang kemarin pulang pendidikan nyerobot ingin jadi ketua masjid. Ini di mana-mana. Adabnya itu loh. Masya Allah. Ini mohon maaf ini. Tapi di kampung saya itu yang begitu.
Lalu bagaimana sahabat Abu Ubaidah bin Jarrah itu? Nah, Abu Ubaidah bin Jarrah dia itu kemudian adalah mengeluarkan keringat dari tubuhnya, itu bercucuran keringat, matanya ditutup. Jadi Abu Ubaidah bin Jarrah itu begitu disebut namanya oleh Abu Bakar Siddiq bahwa kalau tidak Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah aminah hadhil ummah, yang diberikan julukan, yang diberikan sifat oleh Rasul sebagai kepercayaan umat. Itu malunya Masya Allah, matanya merem, gak berani membuka mata di hadapan para hadirin. Dan kemudian keringatnya bercucuran, mengucur dari seluruh tubuhnya, yang menandakan bahwa dirinya sangat tidak pantas. Apabila di kaum ini masih ada yang namanya Abu Bakar, yang namanya Umar bin Khattab, aku sangat tidak pantas karena aku jauh di antara mereka. Nah, adab ini yang hilang. Adab ini yang hilang. Baru kemarin pulang dari mana, lalu kemudian pingin ketua masjidnya diganti. Ini yang kemudian salah satu ormas memprotes. Gara-garanya yang banyak kemudian anak-anak muda yang baru kemarin pulang, kiainya masih ada, itu diambil alih. Pengambil alihan pengurus masjid itu begitu. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Adab ini penting. Ini yang hilang dari komunitas umat kita. Kalau urusannya urusan klub bola, boleh. Nah, itu klub bola supaya cepat menang, itu boleh. Urusannya urusan koperasi, boleh. Tapi kalau urusan keagamaan, khawatir mereka itu asobiyah, mereka itu mementingkan kelompok. Sering manakala masjid kemudian dikuasai oleh kelompok tertentu, lalu khotibnya hanya dari kelompok tertentu. Manakala musola dikuasai orang tertentu, maka kemudian penceramahnya semuanya dari kelompok mereka. Orang NU tidak diundang, orang Muhammadiyah tidak diundang, orang Persis tidak diundang. Harusnya kita ini harus mengakui eksistensi. Ya, penceramah ada dari NU, ada dari Muhammadiyah, ada dari Persis, ada dari Al-Irsyad, ada dari kelompok Habaib, ada dari mana ada. Harusnya begitu. Bagaimana kita mendapatkan informasi dari kelompok Habaib, bagaimana kita dari kelompok Nahdlatul Ulama, kelompok Muhammadiyah, dari yang lain-lain, dari ormas-ormas besar ini. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Nah, maka kemudian tatkala kemudian situasi dalam keadaan seperti itu, yang kemudian selesai mengucapkan wallahi la an uqaddima fa yadribu unuqi fi ghairi itsmin ahabbu ilai min an u'ammaru ala qaumi fihim Abu Bakrin, maka kemudian Umar bin Khattab yang didampingi oleh Abu Bakar di tengah, lalu kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah itu, maka kemudian mubaya'an Abi Bakrin hatta izdakhamal ansor ala bai'ihi wa ka'annama da'ahu minas sama'i da'in. Lalu kemudian Umar setelah mengatakan bahwa aku lebih suka digiring ke depan, lalu kemudian dipenggal kepalaku, itu lebih aku sukai ketimbang aku disuruh memimpin umat, disuruh memimpin kaum yang di dalamnya masih hidup Abu Bakar Siddiq. Maka kemudian dibaiatlah, diangkat tangannya ke atas oleh Umar, dan kemudian tangan kirinya diangkat oleh Abu Ubaidah bin Jarrah membaiat Abu Bakar Siddiq. Sehingga orang-orang Ansor pun yang berkerumun saat itu dan orang-orang Muhajirin yang lainnya berkerumun saat itu mengangkat dan memilih secara aklamasi Abu Bakar Siddiq. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Setelah terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah,
menjelang sore hari barulah yang namanya jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dikebumikan, dan dikebumikannya di tempat di mana beliau wafat, di rumahnya sendiri yang kemudian saat ini itu berada di dalam Masjid Nabawi. Itulah. Dan banyak hikmahnya itu. Masya Allah. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Apa kemudian hikmah dari terpilihnya Abu Bakar Siddiq sebagai khalifah yang pertama?